pimpinan daerah, kota tua dan kabupaten Maluku Tenggara, atau yang mewakili yang dalam hal ini Kasdepom, Kapops, TNI AU, kemudian dari Wadan Yona, Badan Brimob, dari Angkatan Darat, yang mewakili Pak Kejari, dan juga dari Batalion 734 yang hadir pada kesempatan ini, Kapops, Polres, Kota Tua, dan teman-teman unsur TNI Polri yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati. Yang saya hormati Ketua FOB dan Ibu Pendeta juga yang merupakan unsur pimpinan FOB Kota Tua. Yang saya hormati pimpinan SKPD lingkungan pemerintah Kota Tua yang hadir pada kesempatan ini, dan yang saya hormati pimpinan BOM, BUMD, BUMN, instansi vertikal di Kota Tua, teman-teman pers, media cetak, media elektronik, Bapak Ibu hadirin undangan yang saya hormati pula. Mengawali sambutan saya ingin mengajak kita sekalian memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat, taufik, rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian dan memberi kekuatan, kesehatan sehingga kita berkenan hadir pada kesempatan ini dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru 2024. Saya sungguh sangat mengapresiasi kegiatan ini karena merupakan sebuah langkah strategik bagi kami pemerintah daerah untuk mendukung kestabilan daerah, dan tentunya itu menjadi landasan terciptanya iklim situasi yang akan mendorong kita dalam rangka hidup kebersamaan dan dalam rangka juga untuk mensukseskan program-program pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kemudian Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, bahwasanya setelah mengikuti paparan secara gamblang yang telah disampaikan oleh Pak Kapolres tadi, maka sekiranya kita mengetahui bahwasanya ini merupakan kegiatan rutinitas. Namun demikian, kegiatan rutinitas kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada berbagai faktor, ya, faktor eksternal yang sudah disampaikan tadi, ya, antara lain pengaruh globalisasi yang juga ikut menciptakan ketertiban dan keamanan, dan juga bisa berpotensi terhadap kestabilan daerah. Kemudian juga ada faktor internal yang kita juga mengamati secara bersama-sama, kecenderungan perkembangan melemahnya nilai-nilai kekompakan, misalnya nilai-nilai tradisi, budaya, adat yang dibawa oleh leluhur kita yang dikenal dengan filosofi AND itu semakin sangat melemah, ya, antara persaudaraan antara satu dan yang lain. Kemudian kapasitas moral sosial lainnya dan juga kerukunan hidup antar umat beragama yang walaupun disadari secara kontekstual kita memiliki kekuatan, ya, sejumlah kekuatan, dan kita pernah meraih kota terbaik sebagai kota terbaik toleransi di Indonesia. Namun demikian, dengan perkembangan yang ada yang kita lihat, maka ini pun ada kecenderungan melemahnya pemahaman dan pengertian terhadap nilai-nilai keagamaan. Nah, sebetulnya kalau kita mampu untuk mewujudkan apa yang telah digariskan di dalam konteks keagamaan, yang misalnya bagi saudara Kristen, ya,
perusahaan Korintus sebagaimana dalam pasal 13 ayat 13 itu memberi kekuatan kasih sayang antar sesama manusia, yang kemudian juga bagi umat Islam itu dalam Al-Hujurat pasal 13 itu sudah mengajarkan kita untuk menanamkan rasa kasih sayang kepada sesama umat walaupun ada berbagai-bagai berbeda-beda suku, bangsa, agama dan lain-lain sebagainya. Dan ini penegasan ini kemudian lah yang melahirkan apa yang disebut dengan Piagam Madinah, yang menegaskan tentang tidak boleh adanya perbedaan di dalam pemahaman kehidupan keberagaman, dan tidak boleh ada fragmentasi sosial yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ini yang sangat penting bagi kita, tetapi di dalam wujud pengamalannya ini kian hari kian melemah. Nah, inilah menjadi tugas kita secara bersama-sama. Belum lagi ditambah dengan faktor internal lainnya yang sangat mempengaruhi kondisi kehidupan kita, antara lain misalnya faktor ekonomi dan lain-lain akibat daripada persoalan kebijakan, persoalan berkurangnya peran-peran kita, peran-peran perangkat-perangkat pemerintahan maupun perangkat adat istiadat, ya, maupun tokoh-tokoh yang ada di dalam lingkungan masyarakat ini. Memang sebetulnya kita semuanya memahami secara kontekstual, tetapi di dalam penerapannya ini kita rapuh. Nah, oleh karena itu maka kegiatan-kegiatan seperti ini untuk menegaskan kembali bagaimana peran kita pada tataran masyarakat, peran kita pada pelaksanaan tugas dan fungsi kita masing-masing, ya, untuk memperkuat kohesi sosial di dalam kehidupan kemasyarakatan. Ini yang sangat penting bagi kita. Saya sangat berterima kasih karena sedianya acara kegiatan seperti ini didahului oleh langkah-langkah yang harus semestinya dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi Pak Kapolres sudah mengambil langkah kebijakan ini yang dapat juga mendorong kami pemerintah daerah. Terima kasih. Tinggal kita masing-masing semuanya secara bersinergi menanggapi, ya, tugas dan fungsi kita, menjabarkan bagaimana peran kita harus laksanakan secara bertanggung jawab dengan kesadaran masing-masing. Ini yang sangat penting bagi kita. Saya kira ini hanya sifatnya berupa penegasan kesadaran atau tanggung jawab terhadap peran kita masing-masing di dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Ya, misalnya kami pemerintah daerah bagaimana bersinergi dan bisa merumuskan langkah-langkah kebijakan apa yang diambil dalam momentum ini. Kemudian juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolres sendiri, mungkin yang berkaitan dengan iklim cuaca. Nah, ini kan diperlukan tugas dan peran yang bertugas untuk hal ini. Kemudian stok bahan pangan dan harus dijamin ketersediaannya, dan ini sangat juga mempengaruhi kondisi keamanan kita. Nah, dimana kita tahu kalau masyarakat ini kalau kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi dengan baik, maka itu akan mempengaruhi emosi dalam menanggapi situasi yang ada. Nah, kemudian kami berharap juga bahwa kegiatan-kegiatan kecil seperti misalnya pawai-pawai euforia terhadap persoalan Palestina Israel ini harus dapat dipikirkan secara bersama-sama. Beberapa kesempatan kali lalu memang saya tidak ada, tapi saya ikut perkembangan ada sejumlah kelompok yang memang membawa bendera ini, bendera Palestina, lalu berkeliling-keliling juga. Nah, ini kan memancing, ya. Nah, memancing dan sangat berpotensi
terhadap kondisi yang ada. Nah, apabila misalnya kita tidak waspadai secara baik, maka bisa saja ada yang melakukan provokasi, nah, dan akan bisa berakibat fatal. Ya, memang saya pikir bahwa tingkat emosional, apalagi kita kan kita ingat bahwa pengalaman empirik menunjukkan kondisi kelam kita pada beberapa tahun yang lalu, tahun 2019, ya memang ini sudah memberikan satu satu pengalaman bagi kita bahwa hidup di dalam pertikaian itu semestinya pahit dirasakan. Dan karena itu, ya kenapa kita harus tidak mestinya merasakan yang manis-manis. Ini kan dari pikiran kita, dari tindakan kita sendiri. Nah ini yang kami sampaikan supaya kita masing-masing kembali memahami sepenuhnya bahwa kesadaran dan tanggung jawab kita ini sangat penting. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita ciptakan iklim branding Kota Tua yang tadi sudah sedikit disampaikan oleh Pak Kapolres, bahwa branding dan kesan itu bisa dapat berwujud dan tidak berwujud. Wujudnya misalnya, katakanlah kalau kita berkunjung ke Prancis, di sana ada Menara Eiffel. Menara Eiffel, kita pulang sampai ke sini, kesan kita itu, oh iya, ada Menara Eiffel di Prancis. Brandingnya itu sangat bagus sekali. Nah, sama dengan kalau kita di sini, kita dibilang kota toleransi terbaik di Indonesia, kita punya miniatur. Lalu kita harus wujudkan di dalam bentuk hubungan sosial kita, sehingga kesan yang diberikan itu keluar, oh ya Kota Tua sebagai kota toleransi terbaik di Indonesia. Brandingnya seperti itu yang harus kita tanamkan. Nilai-nilai branding inilah yang harus dapat kita ciptakan. Ini branding yang sifatnya abstrak, ya, sifatnya tak berwujud, tetapi sangat penting. Nah, jika orang mengenal Kota Tua, orang mengenal, oh iya Kota Tua sebagai masyarakat yang hidup dengan berbagai keragaman dan tingkat, ya, dan tingkat toleransi kasih sayang itu lebih tinggi. Ini branding yang harus dapat kita ciptakan. Nah, selain itu juga mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan dan kunjungan masyarakat itu, ketua juga bisa dapat didorong dengan brandingnya seperti disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Kita menciptakan menu yang baik, kita punya potensi sumber daya alam yang akan memberikan kekuatan bagi kita, ya, supaya memberikan kesan bagi orang lain bahwa oh iya ada rumput laut di sini. Nah, bagaimana menu ini harus diciptakan dengan baik, dirasakan dengan enak, sehingga orang akan merasakan bahwa kesan kita harus balik lagi ke Tuhan. Dengan kunjungan-kunjungan ini maka akan meningkatkan aksesibilitas ekonomi yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Nah ini kesemuanya ini tentunya saling mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat kita. Terima kasih sekali lagi Pak Kapolres, saya ucapkan terima kasih karena kegiatan ini menjadi penting dan sangat strategis bagi kemajuan pembangunan bangsa di Kota Tua. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kekuatan kepada kita dan selamat bagi kita semua agar dapat memasuki pelaksanaan perayaan Hari Natal dan Tahun Baru dengan aman, damai dan tertib. Demikian.